wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh-soleha? Semoga anak soleh-soleha, ayah bunda kita semua tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, seperti biasa sebelum kita belajar maka kita memulainya dengan berdoa. Berdoa dengan tepuk jari ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo anak soleh soleha manasika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita belajar tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca. Ya, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini anak soleh-soleha yang pertama, dengan melihat gambar anak soleh-soleha mampu menunjukkan cara memegang buku dan cara membalik halaman dengan cara yang benar. Yang kedua, siswa mampu mendemonstrasikan cara memegang buku atau objek bacaan dan membuka atau membalik halaman saat membaca dengan disiplin. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan dalam membuat kerajinan dengan tepat. Yang terakhir, siswa mampu membuat kerajinan dengan memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan dengan rapi. Sekarang buka halaman 170. Ya. Di situ ada bagaimana posisi yang tepat ketika kita membaca dan ada posisi yang tidak tepat ketika kita membaca. Tentunya kita harus meniru atau mencontoh yang posisi yang baik ketika membaca atau posisi yang tepat ketika membaca. Ya, jadi pesan ustazah, jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Tujuannya apa? Agar mata kita tetap sehat. Ya, agar mata kita tetap sehat. Tidak mau kan matanya jadi rabun, maka pesan ustazah, jarak mata dan buku bacaannya harus tidak boleh terlalu dekat. Ya, lihat di halaman 170. Sudah lihat gambarnya? Ya. Gambar berikut yang dicentang adalah posisi yang baik ketika kita membaca dan menulis, dan yang disilang adalah posisi yang tidak baik ketika kita membaca dan menulis. Sekarang buka halaman 171. Kita akan membaca sebuah ilustrasi di gambar, yaitu cerita tentang kancil dan buaya. Apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah suatu gambar yang mempunyai fungsi dan sifat untuk menerangkan sebuah peristiwa. Ya, suatu gambar yang mempunyai fungsi dan sifat untuk menerangkan sebuah peristiwa. Ya, seperti di gambar, perhatikan. Ya, ustazah akan bercerita sesuai dengan gambar ya. Ya. Di sebuah kampung hiduplah seekor kancil dan buaya. Kancil, anak soleh-soleha ingin pergi di suatu tempat tapi harus melewati sungai. Ketika kancil tiba di dekat sungai, si kancil kaget karena melihat ada seekor buaya yang sangat besar di hadapannya. Kancil pun ketakutan dan dia menyusun sebuah ide bagaimana caranya agar bisa menyeberang laut tanpa dimakan oleh
buaya. Kancil kan merasa bahwa dia kan sendiri di sungai tersebut, sementara buaya-buaya itu sangat banyak. Kancil pun mempunyai ide, bagaimana kalau aku berkata pada buaya, bagaimana kalau aku menghitung kalian semua? Kalian kan begitu banyak. Sebelum kalian memakan saya, buaya-buaya, bolehkah aku menghitung dulu berapa jumlah kalian? Supaya saya tahu berapa ekor buaya yang bisa memakan saya. Buaya pun setuju dengan cepat. Karena lebih cepat dia menghitung sang kancil, maka semakin cepat pula mereka bisa memakannya. Ya, buaya pun menyampaikan kepada teman-temannya untuk berbaris dengan rapi agar sang kancil bisa menghitungnya tanpa satu pun yang terlewatkan. Ya. Kancil pun menghitung dengan cara melompat anak soleh-soleha. Di punggung, melompat di punggung buaya-buaya itu anak soleh-soleha tanpa mengetahui cara cerdik si kancil dengan menghitung, menaiki punggung-punggungnya. Ternyata si kancil punya maksud untuk menghitung buaya-buaya itu. Ketika sudah menghitung di akhir, ternyata dia sudah sampai dan bisa menyeberang di sungai atau di tepi sungai dan berhasil menyeberangi sungai tersebut anak soleh-soleha. Ya, kancil pun sangat bahagia anak soleh-soleha karena bisa mengakali para buaya-buaya yang begitu banyak, sementara dia hanya sendiri saja saat itu anak soleh-soleha. Setelah berhasil menyeberangi sungai, kancil pun berucap terima kasih kepada buaya-buaya itu karena sudah membantunya menyeberangi sungai tersebut anak soleh-soleha, dan kancil pun tidak berhasil dimakan oleh buaya tersebut. Kancil pun begitu bahagia karena dia terbebas dari jeratan para buaya-buaya. Kancil pun bisa melanjutkan perjalanannya ketika sudah terbebas dari para buaya-buaya itu. Ya, apa hikmah yang bisa kita pelajari dari cerita kancil dan buaya anak soleh-soleha? Walaupun kita adalah seorang kancil yang begitu kecil, kita harus percaya diri anak soleh-soleha dan mempunyai keberanian untuk menghadapi segala macam masalah yang kita hadapi. Karena tidak ada masalah yang ada dalam kehidupan kita yang tidak ada solusinya. Yang terpenting adalah kita mau belajar dan belajar. Ya, anak soleh-soleha ya. Tidak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah tidak mau belajar. Buka halaman 172. Ayo mengamati. Coba perhatikan di gambar, sedang apakah mereka? Sedang apa ibu guru di situ? Ya, coba kita baca teks di halaman 172. Ibu guru membaca buku hariannya. Ternyata ibu guru di situ di gambar sedang membaca buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Jadi buku harian itu berisi tentang kegiatan kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan, kita tulis di buku harian. Yang membahagiakan, yang tidak membahagiakan, segala hal yang kita alami, kita menulisnya di buku harian kita. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Jadi buku harian itu anak soleh adalah tempat kita menulis segala kegiatan kita di dalam sehari-hari.
Ya, saya ulangi, buku harian itu adalah buku di mana kita yang di dalamnya berisi tentang kegiatan kita sehari-hari. Yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Ya, semoga buku harian anak soleh soleha semuanya berisi tentang hal-hal yang membuat anak soleh soleha bahagia ketika berada di rumah atau dimanapun kita berada. Ternyata ketika kita menulis kegiatan sehari-hari kita ada manfaatnya anak soleh soleha, yaitu kita dapat mengetahui kegiatan yang telah kita lakukan. Misalnya kita sudah lupa di mana ya kita pernah berkunjung 1 bulan yang lalu, maka kita bisa membuka buku harian kita dan melihat kegiatan kita yang kita lakukan hari-hari sebelumnya. Ya, kita juga bisa menuliskan perasaan kita, perasaan senang kita terhadap orang tua kita. Maka semoga, saya ulangi, semoga buku harian kita semuanya berisi tentang kebahagiaan kita yang kita lalui dalam kehidupan kita sampai hari ini. Buku harian kita itu kita bisa hiasi anak soleh soleha. Buka halaman 173. Di situ ada hasil hiasan halaman depan dan halaman belakang dari buku harian ya, yang Ustazah sebutkan tadi. Anak soleh soleha jika sudah punya buku harian bisa dihiasi juga di rumah agar lebih cantik. Tugas anak soleh soleha adalah menulis 3 kegiatan hariannya di rumah. Menulis 3 kegiatan hariannya di rumah. Itu ya. Itulah pembelajaran kita hari ini anak soleh soleha. Semoga bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah dalam memahaminya. Jangan lupa rajin membaca di rumah, rajin menulis dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafalannya di murajaah, mengaji di rumah, tidak boleh tidak mematuhi apa yang kemudian diperintahkan oleh orang tuanya di rumah. Ingat, segala kebaikan yang disampaikan oleh orang tua kita adalah untuk kebaikan kita. Ya, jadi usaha tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.